Percakapan dengan Nikodemus ini tentu adalah satu bahagian firman Tuhan yang kita semua sudah kenal dengan baik. Ya, tapi saya pikir apa yang dikatakan oleh Tuhan Yesus di sini itu benar-benar jemaat harus berikan perhatian. Lalu pastikan bahwa kita ini ada orang-orang yang benar-benar telah lahir baru, telah lahir kembali, born again. Dan fakta bahwa kita ini sudah lahir baru, itu harus nampak di dalam kehidupan kita sehari-hari. Di dalam kehidupan kita berjemaat. Sehingga kesaksian itu ikut meneguhkan kita bahwa kita ini memang benar ada di dalam Tuhan, bahwa kita ini telah lahir baru. Jadi mari kita perhatikan dengan baik-baik apa yang dikatakan oleh Tuhan Yesus. Ayat ketiga dia bilang, aku berkata kepadamu, ya sesungguhnya. Nah, amin, amin. Diterjemahkan dalam bahasa Indonesia dengan sesungguhnya. Kata sesungguhnya ini menarik perhatian kita, menarik kita untuk memperhatikan. Tuhan Yesus ingin Nikodemus memperhatikan dengan sungguh-sungguh bahwa apa yang mau dia katakan ini adalah hal yang begitu penting. Dan apa yang mau dia katakan? Sesungguhnya, jika seorang tidak dilahirkan kembali, ia tidak dapat melihat kerajaan Allah. Nah, ini berkaitan dengan keselamatan kita, berkaitan dengan kehidupan kita yang kekal. Manusia semua takut pada kematian. Dua malam lalu saya baca buku catatan harian Dr. Jongsung, tebal itu. Catatan hariannya itu sudah hilang tuh waktu yang lama sekali. Kemudian ditemukan, lalu anaknya kirim untuk dicetak ya, sehingga jadi sebuah jurnal namanya atau catatan harian. Halaman-halaman awal saya baca dan dia cerita bahwa di masa kecil dia ada 3 hal yang sangat penting. Dan salah satunya adalah apa? Dia bilang suatu hari dia pulang dari sekolah, umurnya barangkali sekitar 9 tahun ya. Dia mendengar mamanya lagi meraung-raung, menangis, meratap. Dan kakaknya kasih tahu dia bahwa adik perempuan mereka meninggal. Dan dia bilang sejak itu dia mulai takut terhadap kematian. Karena dia tidak tahu apa yang terjadi pada kita setelah kematian. Itulah yang membuat dia takut. Itu adalah kesaksian Dr. Jongsung ya, di dalam catatan harian ini. Dan itu hal yang kita baca juga ya di dalam buku biografi tentang dia. Anak kecil saja itu takut terhadap kematian. Dan kita orang dewasa juga. Usia indah juga. Ya, setiap usia, kategori usia manusia, semua itu sama. Kita takut kepada kematian. Karena kita mempunyai satu pemikiran bahwa hidup kita adalah yang sekarang terjadi. Yang sekarang kita alami. Hidup itu adalah sekarang yang sedang kita jalani. Dan kalau hidup yang kita sekarang jalani berhenti, kita takut. Karena kita tahu roh kita ini ada.
Dan kita tak akan hilang begitu saja ketika tubuh kita mati. Dan kita takut apa yang terjadi pada roh kita. Apa yang terjadi pada kita. Itulah sumber ketakutan itu. Nah, Nikodemus, firman Tuhan bilang dia ini seorang Farisi. Ya, Farisi, guru agama. Nah, di bangsa Israel pada masa Tuhan Yesus, itu ada orang Saduki, itu juga orang yang bisa dibilang guru agama. Tapi mereka lebih banyak melayani di bait suci. Orang Farisi juga guru agama. Jadi banyak tuh guru-guru agama pada masa itu. Jadi dia adalah seorang guru agama. Seorang yang banyak belajar perjanjian lama. Ya, dan ajaran-ajaran para rabi-rabi. Ya, setelah mereka kembali dari pembuangan. Dan firman Tuhan juga bilang, dia ini tidak hanya seorang Farisi, dia itu seorang pemimpin agama Yahudi. Walaupun mereka di bawah pemerintahan Romawi, tapi untuk urusan agama, urusan kemasyarakatan, mereka diberikan kebebasan untuk mengelola negeri mereka sendiri. Jadi ada satu yang namanya Sanhedrin atau Mahkamah Agama. Ya, Sanhedrin, Mahkamah Agama, 70 orang tua-tua di situ. Mereka inilah yang mempunyai wewenang ya untuk mengurus masalah agama, sosial, kemasyarakatan bangsa Israel waktu itu. Dia pemimpin disebut namanya. Dia pemimpin agama Yahudi. Dengan latar belakang seperti ini, Nikodemus tentu banyak membaca, banyak belajar, banyak berpikir ya, tentang hidup ini. Dan hidup yang akan datang. Tapi dia tidak menemukan kedamaian untuk hidup yang akan datang itu. Mungkin untuk hidup yang di sini, yang sekarang ini, dengan begitu banyaknya firman yang telah dia pelajari, barangkali dia itu sudah bisa dikatakan seorang yang saleh, ya, seorang yang dalam sikap kelakuannya barangkali tidak bisa orang katakan dia itu bercela. Tapi dia menyadari hidup ini tidak hanya sekarang. Ada lagi hidup di balik hidup kita sekarang. Bahkan ada firman Tuhan yang bilang, hidup kita yang sesungguhnya adalah hidup yang akan datang. Dan manusia sepanjang zaman menyadari kita hidup di dunia ini itu hanya temporal, hanya sementara. Semua orang tahu. Semua orang yang menulis, yang banyak berpikir, dia berbicaranya seperti itu. Kita di dunia ini hanya sementara, bukan permanen, hanya berapa puluh tahun. Jadi semua berpikir bagaimana hidup setelah hidup di dunia ini. Nah, jadi Bapak Ibu, kalian juga harus berpikir seperti ini. Kalau kamu udah datang ke gereja bertahun-tahun, tapi hidup yang akan datang itu tak pernah menjadi perhatian, ya kamu anggap itu hal yang tak penting. Kamu hanya pikirkan yang sekarang ini, dunia ini, dan kenikmatannya, kesenangannya, maka kita sepertinya itu belum mengenal di mana sesungguhnya hidup kekal itu. Nah, jadi Nikodemus dia datang kepada Yesus, dia ingin tanya. Dia ingin tahu apakah ada sesuatu hal yang Tuhan Yesus akan ajarkan kepadanya. Karena dia yakin Tuhan Yesus ini pasti datang dari Allah. Walaupun dia berpikir Yesus adalah seorang nabi. Dia belum sampai kepada pemahaman bahwa Yesus ini adalah Mesias atau anak Allah. Dia memandangnya sebagai seorang nabi. Dan dia panggilnya sebagai rabi, seorang guru. Melihat mujizat Tuhan Yesus yang dilakukan di Bait Suci dan di Yerusalem, dia bilang,
dia dan kami, berarti dia dan sejumlah teman-temannya, mungkin di Sanhedrin atau orang Farisi juga, tahu bahwa ada hal yang bisa kita dengar dari Tuhan Yesus. Nah, jadi dia datang kepada Tuhan Yesus, barangkali dia berharap Tuhan Yesus akan mengajarkan dia sesuatu hal. Dan saya rasa dia tak pernah terpikir Tuhan Yesus akan berbicara kepadanya tentang bagaimana bisa masuk surga. Makanya dia menjawab dengan terkejut gitu loh. Tuhan Yesus ketika dia melihat Nikodemus, pasti dia berpikir, apa yang mau saya sampaikan kepada Nikodemus ini? Begitu banyak hal bisa dibicarakan dengan Nikodemus. Dan Tuhan Yesus memilih membicarakan satu hal yang paling penting, yaitu bagaimana bisa melihat kerajaan Allah. Bagaimana bisa masuk ke dalam surga. Bagaimana kita setelah hidup ini, roh kita bisa pergi ke surga. Bapak Ibu, kamu ada pikirkan tidak? Kalau kamu meninggal, roh kamu mau bagaimana? Kematian itu pasti datang. Dan waktu kematian pun tak pernah bisa kita perkirakan. Orang mati karena sakit penyakit. Orang mati karena bencana alam. Orang mati karena malapetaka. Orang mati karena kejahatan. Kita sehat-sehat pun ya, kita tak berani bilang kita akan hidup lama. Saya sudah belajar satu hal ini. Kadang-kadang ada orang yang sangat sakit pun ya, saya pun tak berani bilang saya akan hidup lebih lama dari dia. Belum tentu. Nah, kita harus belajar. Ya. Ada orang kelihatannya sudah sangat sulit ini kondisi dia. Tapi belum tentu hidup kita lebih lama dari dia. Karena kita bisa saja tiba-tiba meninggal. Kalian sudah baca berita kan? Kemarin tuh, minggu lalu ada submarine Titan yang mau pergi melihat bangkai Titanic. Meledak kan di dalamnya. Berapa yang mati? 5 atau 6 orang. Dan itu waktu mereka masuk ke submarine kecil itu, pasti mereka berpikir ini hanya satu tur ke bawah. Dan mereka kan bukan pertama kali lakukan. Titan itu udah berputar berapa kali itu. Tapi kali ini turun, hancur. Siapa yang bisa tahu kapan akan meninggal? Jadi kita ini harus hidup dengan kesadaran. Setiap hari hidup dengan kesadaran. Ya, bahwa saya ini kapan saja bisa mati sesungguhnya. Ya, kayak anugerah Tuhan, kemurahan Tuhan lah. Tuhan tambahkan saya 1 hari lagi untuk hidup. Setiap hari bersyukur. Bangun pagi sehat dan kuat, bersyukur Tuhan tambahkan 1 hari. Ketika kita hidup dengan kesadaran demikian, itu memberikan manfaat. Kita akan hidup dengan hati-hati, hidup dengan teliti. Kita tak akan hidup sembarangan, hidup di dalam dosa. Kita akan hidup dengan pengharapan penuh bahwa kalau saya mati, saya bisa berkata seperti Stefanus, Tuhan Yesus, ya ke dalam tanganmu kuserahkan rohku.
Dan kita akan merasakan damai. Dan kita temukan diri kita bersama-sama dengan Tuhan Yesus. Dan itulah awal dari sukacita kita yang tak terucapkan sampai selama-lamanya. Karena kita di dalam kerajaan surga. Dan menunggu waktu kita akan dibangkitkan kembali dengan tubuh yang baru. Tapi bagaimana supaya kita bisa pergi ke surga? Nah, inilah yang mau dikatakan oleh Tuhan Yesus kepada Nikodemus. Dia bilang, sesungguhnya jika seorang tidak dilahirkan kembali, ia tidak dapat melihat kerajaan Allah. Jadi untuk melihat kerajaan Allah, kamu harus dilahirkan kembali. Dilahirkan kedua kalinya. Dan kita pikir, ini kan bahasa kiasan. Apa artinya bicara seperti ini? Nah, saat ini kita sudah dilahirkan. Ini kita dilahirkan yang pertama kalinya. Jadi kita dapatlah tubuh kita ini dengan roh di dalam tubuh kita ini. Itu kelahiran kita yang pertama yang sudah kita alami. Di dalam kelahiran kita pertama ini, kita lahir di dalam dosa. Dosa yang diwarisi dari Adam. Di dalam kelahiran kita pertama ini, dan hidup kita dari kelahiran pertama ini, yang kita temukan itu apa? Dosa, kan? Kita berbuat kesalahan. Kita hidup tengah-tengah manusia yang berdosa. Dan kehidupan kita ini akan berujung pada kebinasaan dan penghukuman yang kekal. Manusia yang lahir satu kali saja, dia akan berakhir di kebinasaan yang kekal. Karena dia lahir dan hidup di dalam dosa tanpa Tuhan. Itu yang bilang, kalau kamu mau hidup sesungguhnya, mau hidup yang kekal, makanya kamu harus dilahirkan satu kali lagi. Kalau kondisi kita saat ini, dari kelahiran yang pertama, tak memungkinkan kita masuk surga. Karena kita semua berdosa. Kalau kita mau masuk ke surga, satu cara adalah kamu harus dilahirkan satu kali lagi. Nah, ini yang kita sebut sebagai lahir baru atau lahir kembali. Maksudnya adalah lahir kedua kalinya. Lahir kedua kalinya ini tidak sama dengan kelahiran kita pertama. Tidak sama dengan bayi yang dilahirkan sekarang, tidak sama. Karena apa? Karena kelahiran yang kedua kalinya ini adalah pekerjaan dari Roh Kudus. Jika seorang tidak dilahirkan dari air dan roh, ya roh situ tuh huruf besar, Roh Kudus. Ayat ke-7, ayat ke-6. Apa yang dilahirkan dari daging adalah daging, apa yang dilahirkan dari roh adalah roh. Kelahiran kita pertama dikatakan adalah dilahirkan dari daging. Tapi kelahiran kedua itu oleh roh, sifatnya rohani. Roh yang akan bekerja untuk melahirkan kita kembali. Apa yang dimaksudkan dilahirkan oleh roh? Artinya Roh Kudus itu akan mengubah kita. Mengubah hati dan pikiran kita. Ubah total. Dari mana kita bisa mengetahui apakah kita ini sudah lahir kembali atau belum?
Memang ini adalah bagian Roh Kudus. Dan kita tak punya kontrol terhadap hal tersebut. Tapi kalau ada peristiwa kita dilahirkan kembali, maka kita bisa merasakannya. Kita bisa menemukan tanda-tandanya dalam diri kita. Firman Tuhan bilang, angin bertiup kemana ia mau, dan engkau mendengar bunyinya. Benar kan? Kita tak bisa melihat angin. Angin bisa bertiup kemana dia mau saja. Kita tak bisa kontrol. Tapi engkau tidak tahu dari mana ia datang atau kemana ia pergi. Demikian halnya dengan tiap orang lahir dari roh. Kelahiran baru itu diumpamakan seperti angin. Ya. Kamu tidak tahu dari mana dia datang, kemana dia pergi. Tidak kelihatan. Tapi kalau ada angin yang berhembus, kita bisa merasakan dia. Kita bisa merasakan ada rasa sejuknya. Kalau anginnya agak kencang, kita juga bisa mendengarkan suaranya. Suara angin berhembus. Tak bisa kelihatan, tapi bisa dirasakan. Itu sama seperti kelahiran baru. Ketika Roh Kudus bekerja dalam diri kita, melahirkan kita kembali, kita memang tak bisa melihatnya. Tapi kalau kita telah dilahirkan kembali, kita akan bisa merasakan perubahannya. Nah, oke, sekarang kita bicara dengan bahasa yang jelas-jelas. Ini maksudnya apa? Ya, tak usah bahasa kiasan seperti itu lagi. Begini, seorang yang belum lahir baru, yang baru lahir satu kali saja, itu di hatinya, itu tidak ada rasa takut pada Tuhan itu. Dia tahulah Tuhan itu pasti ada. Tuhan itu ada, sesuatu yang jauh di sana. Apakah dia maha kuasa atau gimana? Ya kira-kira seperti itulah menurut pemikiran manusia. Tapi siapa dia tidak tahu. Dan yang terpenting adalah dia tak mempunyai perasaannya atau keyakinan bahwa saya ini harus beribadah, takut, dan mengasihi Tuhan yang menciptakan saya. Itu tidak ada. Konsep itu tidak ada. Paling dia hanya ada rasa barangkali ada Tuhan, tak tahu itu siapa, apakah itu dewa dan dewi, ataukah dia ada suatu kekuatan besar, ya, dan dia sama saya tak ada hubungan pribadi. Mungkin dia hanya akan membinasakan saya saja. Dan saya itu sama dia itu tak ada rasa kasih itu, tak ada. Saya sama dia hanyalah ada rasa takut ya, takut kalau dia itu bisa mencelakakan saya. Itu saja itu. Pemahamannya tahu Tuhan seperti itu. Tapi ketika Roh Kudus melahirkan dia kembali, hati pikirnya berubah. Sekarang dia sudah tahu siapa Tuhan Allah ini. Yaitu Allah yang dia baca di dalam kitab suci. Ya, anaknya Tuhan Yesus telah menyatakan dirinya di dunia ini. Jadi dia tahu Tuhan Yesus ini benar-benar adalah anak Allah. Dan dia datang diutus oleh Bapa surgawi. Bapa yang kita baca di dalam perjanjian lama. Dia tahu inilah Tuhannya. Tuhan itulah yang menciptakan saya. Dan dia tahu walaupun Tuhan ini adalah Allah hakim yang adil, tapi dia juga Bapa yang mengasihi saya. Saya dan dia hubungannya adalah Bapa dan anak itu. Jadi ada rasa kedekatan sama Tuhan Allah itu. Ada rasa mau patuh kepada Tuhan. Ada rasa mau mengasihi Tuhan. Ada. Walaupun kita terus bertumbuh, ya, semakin hari semakin menghormati Tuhan, semakin mengasihi Tuhan. Ada pertumbuhan. Tapi Bapa itu, Allah itu bagi kita itu sudah dekat. Bukan sesuatu yang jauh di sana yang saya tidak tahu siapa dia. Perubahan.
Kalau hatinya dahulu tidak peduli kepada Tuhan, ya, yang saya inginkan hanyalah apa yang saya suka. Di dunia ini saya akan lakukan apa yang saya mau. Norma-norma sosial masyarakat, hati nurani mungkin bisa menahan saya sedikit dari perbuatan-perbuatan yang sangat tidak baik. Tapi bukan karena saya takut pada Tuhan dan saya tidak berbuat jahat, bukan. Karena dalam hidup saya tidak pikirkan Tuhan. Saya hanya pikir diri sendiri. Tapi ketika kita dilahirkan kembali, suasana hati ini berubah. Sekarang kita pertimbangkan Tuhan kita. Ya, saya ini adalah seorang Kristen, murid Tuhan Yesus. Ya, apa yang sebaiknya saya jangan lagi lakukan, itu kita pertimbangkan. Walaupun kadang-kadang kita mungkin bergumul, ya, dan satu hal yang kita tahu tak baik, kita bergumul masih melakukan. Tapi kita bergumul gitu loh. Kita tahu tidak baik, kita bergumul. Kita ingin meninggalkan, tapi karena kelemahan kita masih buat, tapi kita bergumul. Tapi kita tahu, kita itu maunya adalah melakukan kehendak Tuhan. Kita maunya itu adalah mematuhi Tuhan. Hati ini berubah. Dari hati yang tidak pedulikan Tuhan, jadi hati yang ingin patuh kepada Tuhan. Apalagi orang yang tidak lahir baru, dia itu tak peduli pada pekerjaan Tuhan. Ya. Tak tertarik memberikan waktunya untuk pelayanan. Tak bersedia memberikan persembahan untuk pekerjaan Tuhan. Itu semua tidak mau. Karena tidak merasa untuk apa saya lakukan hal seperti itu. Tidak perlu. Tapi ketika seorang terlahir kembali, rasa syukur dia kepada Tuhan itu mendorongnya selalu ingin berbuat sesuatu bagi Tuhan Yesus. Apa yang bisa saya lakukan bagi Tuhan Yesus gitu. Bagi gerejanya, bagi jemaat gereja, bagi orang Kristen yang dia kenal di masyarakat. Dia ingin buat sesuatu bagi Tuhan, dia ingin melayani. Itu berubah itu. Nah, jadi secara konkretnya, ya, kalau kita bertanya, apakah saya ini seorang lahir baru atau tidak? Ya kita cek hati kita sendiri. Apa kita ini adalah seorang yang sekarang mau beribadah, seorang yang mau patuh pada Tuhan, seorang yang mau melayani Tuhan, atau kita seorang yang tak peduli pada semua hal ini? Kita hadir di gereja hanya seperti sesuatu yang kosong, tak ada isinya. Datang saja tanpa ada makna spiritualnya. Jika seorang tidak dilahirkan kembali, ia tidak dapat masuk ke dalam kerajaan Allah. Jika seorang tidak dilahirkan dari air dan roh, kenapa disebut air di sini? Ini bukan air baptisan. Di perjanjian lama, air itu digunakan untuk pembasuhan atau penyucian. Dia artinya apa? Orang yang bisa masuk surga itu ada orang yang batinnya ini sudah disucikan, sudah dibersihkan. Seolah-olah ada air yang digunakan untuk membasuh dia. Tapi bukan air itu yang ditonjolkan, tapi bahwa hatinya itu telah dibersihkan. Roh mengubah dia, roh membersihkan dia dari segala dosanya. Dia sudah diampuni. Itu orang yang akan bisa melihat kerajaan surga. Jadi pertanyaan adalah Bapak Ibu, apakah kamu sudah dilahirkan kembali? Nah, ini pertanyaan yang sangat serius karena kalau kita belum dilahirkan kembali, kita tak bisa masuk kerajaan surga.
kita akan berakhir di tempat penghukuman. Dia tanya diri sendiri, bagaimana hati saya sesungguhnya sekarang ini terhadap Tuhan? Adakah dia sudah berubah ataukah dia belum berubah? Adakah hati saya sekarang itu ingin menyembah Tuhan? Ya, adakah hati saya sekarang itu ingin berusaha melakukan apa yang Tuhan ajarkan kepada saya? Adakah hati saya ini ingin berbuat sesuatu untuk melayani Tuhan, untuk Tuhan, bagi Tuhan Yesus? Ada tak hati seperti ini? Nah, itu adalah ciri-ciri yang kita bisa uji terhadap diri kita sendiri. Jadi kalau kita melihat diri kita sendiri, kenapa saya tidak seperti ini? Kamu harus berdoa. Tuhan, kasihani saya. Buatlah saya dilahirkan kembali. Roh Kudus bekerja. Roh Kudus meyakinkan hati kita. Roh Kudus mengubah hati dan pikiran kita. Kalau kita melihat ada keluarga kita yang tidak menunjukkan tanda-tanda orang yang lahir baru, kamu harus berdoa supaya Tuhan Yesus menolong dia. Biar Roh Kudus bekerja di hatinya dan membuat dia dilahirkan kembali. Akhir kata Bapak Ibu, kita lihat di sini, Allah itu adalah Maha Besar, Maha Berdaulat. Dialah yang membuat kita ini untuk bisa lahir kembali, supaya kita ini bisa masuk ke dalam kerajaan surga. Maka orang Kristen itu yang lahir baru, dia akan betul-betul bersyukur kepada Tuhan. Dan hidupnya sebagai seorang Kristen, dia akan bertumbuh terus. Kalau kita adalah jemaat yang lahir baru, maka kita akan menjadi jemaat yang mudah, diajak untuk beribadah. Dia hidupnya akan patuh pada Tuhan. Dia akan giat dalam pelayanan. Ada banyak hal tak akan terjadi dalam gereja. Kita tidak akan harus menghadapi jemaat dengan begitu banyak masalah. Itu tidak perlu. Karena orang yang lahir baru umumnya tidak akan lagi berbuat seperti itu. Kalau kita harus tiap minggu mendorong jemaat datang kebaktian, tiap minggu harus didorong. Kalau tak didorong tak datang. Ini pertanda apa? Ini jadi pikiran saya gitu. Ini pertanda apa sama kita? Kalau jemaat itu harus didorong, harus didorong, harus didorong. Kalau tak didorong, hilang. Nanti dicari lagi, dia datang. Hilang lagi. Nanti dicari lagi, datang. Ini pertanda apa gitu loh. Kalau jemaat itu hati tak ada kesukaan untuk beribadah. Ini tanda apa? Kalau jemaat masuk ke dalam kejahatan-kejahatan yang kita pikir, apa ya orang Kristen akan lakukan hal-hal seperti itu? Itu jadi pertanda apa gitu? Kalau kita harus bergumur dengan jemaat, ya sebentar-sebentar mau masuk Islam, sebentar-sebentar mau pindah agama, ini tanda apa gitu? Kok bisa? Mau pindah agama? Tak akan bisa. Yang lahir baru tak akan pindah agama. Karena dia sudah berubah pikirannya. Dia dan Tuhan Yesus tak terpisahkan.
Ada hal apa di dunia ini yang membuat dia pindah agama? Nah, jadi Bapak Ibu, kita semua perlu memeriksa diri sendiri, ya, dan tanya saya dan Tuhan Yesus ini bagaimana sesungguhnya hubungannya ini. Apakah dia ini benar-benar saya ikuti sebagai juru selamat saya, dan saya tuh betul-betul bersandar kepada dia untuk keselamatan saya. Dan saya tahu begitu bersyukur diselamatkan, makanya hidup saya di dunia ini, saya ini mau berikan kepadanya, saya mau ikut dia, saya mau melayani dia. Atau kita merasa saya datang ke gereja, di situ mereka berbicara tentang Tuhan Yesus. Tapi saya sama dia sepertinya ada jarak lah. Saya tak kenal secara pribadi, ada jarak. Ada hal-hal baik yang saya dengar, mungkin saya bisa ikuti, ya. Ada etika yang baik, ada moral yang baik, ya saya ikuti saja. Tapi kalau ditanya, kalau saya mati, apakah saya akan disambut oleh Tuhan Yesus? Kami bilang, aku pun tidak pasti. Tidak pasti. Karena aku tak kenal dia sesungguhnya. Hanya tahu Yesus. Tapi sama dia tak ada hubungan. Jadi kalau saya mati, akankah dia menjemput saya? Saya pun tidak bisa pasti. Kamu harus berdoa. Harus berdoa. Kalau kita lahir baru, kita tahu. Kalau saya mati, Tuhan akan jemput saya. Ya. Memang saya saat ini tidak tahu bagaimana kerajaan surga itu. Tapi nanti saya akan tahu ketika saya dijemput oleh Tuhan Yesus ke sana. Nanti saya akan tahu. Dan saya bisa ke sana karena ada Tuhan Yesus. Dia juru selamat saya. Jadi kita ini benar-benar telah serahkan hidup kita sepenuh-penuhnya ke dalam tangan Tuhan. Itulah orang yang lahir baru. Yang sudah lahir kedua kalinya. Yang hati pikir rohnya sudah Tuhan ubah. Orang yang lahir baru itu mudah untuk digembalakan. Karena arahnya sudah sama. Menggembalakan yang tidak lahir baru itu yang sulit. Karena arahnya masih terbalik. Kita mau sulit ke sana, dia terus mau ke sini. Tapi ini di gereja. Jadi susah sekali dibawakan. Diajak-ajak ke sini, nanti kembali lagi sini. Ajak kembali, itu kembali lagi sini. Karena hatinya belum ke arah sini, hatinya masih arah situ. Mau bagaimana? Jadi kita dalam gereja, kita berdoa. Supaya setiap orang yang melangkah masuk ke gedung kita, kita doakan untuk mereka. Agar semua benar-benar lahir baru dan diselamatkan. Jadi kalau saya bicara seperti ini pagi ini bukan saya mau bilang Bapak Ibu kamu nih tidak lahir baru, tidak bagus, bukan. Bukan mau mencela, tapi saya mau kita semua mengintrospeksi diri, untuk lihat kita ini sesungguhnya bagaimana. Ya, kalau kita melihat sepertinya saya belum lahir baru, kamu harus cepat berlutut dan mohon Tuhan Yesus bantu saya. Biarlah Roh Kudus bekerja di hati saya, buat saya lahir baru. Karena tak lahir baru, saya tidak akan bisa ke surga. Ya Tuhan, kita menolong kita semua. Mari kita berdoa. Tuhan Bapa Surgawi, bantulah semua jemaat ini. Berilah pertolongan Roh Kudus-Mu agar semua sungguh-sungguh lahir baru dan diselamatkan. Dan menjadi jemaat yang mengasihi Tuhan, yang beribadah, patuh, dan melayani-Mu dengan sungguh-sungguh. Tuhan Yesus, bantulah kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.